Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fajri Widirahman dengan NIM 230500728. Di sini saya akan menyampaikan materi desain UI dan UX. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu design thinking? Yaitu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, human-centered design. Yang kedua, menggabungkan empati, kreativitas, dan logika, bertujuan menemukan solusi inovatif yang sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, harus bersifat iteratif, dapat diulang sampai hasil optimal. Di sini ada pengertian design thinking. Design thinking adalah metode yang membantu kita memahami pengguna secara mendalam sebelum membuat solusi. Proses ini menggabungkan empati terhadap pengguna, kreativitas dalam mencari ide, dan logika dalam menguji solusi. Karena bersifat iteratif, prosesnya bisa berulang hingga kita menemukan hasil terbaik. Dan yang selanjutnya yaitu empatis yaitu memahami pengguna. Tujuannya ya seperti namanya, memahami pengalaman, kebutuhan, dan emosi pengguna. Selanjutnya aktivitas, observasi, wawancara, survei, shadowing. Hasilnya yaitu insight tentang kebiasaan, kesulitan, dan motivasi pengguna. Di bagian visualnya ada ikon hati dan ilustrasi orang wawancara pengguna. Di tahap ini kita menempatkan diri sebagai pengguna untuk memahami apa yang mereka rasakan dan alami. Caranya bisa dengan melakukan wawancara, observasi langsung, atau survei. Dari sini kita mendapatkan wawasan mendalam tentang masalah nyata yang mereka hadapi. Di sini ada contoh empatis, yaitu studi kasus aplikasi transportasi online. Temuan empati, pengguna sering tidak tahu posisi driver. Insight-nya, pengguna cemas karena informasi posisi driver tidak akurat. Dan contoh selanjutnya, dalam aplikasi transportasi banyak pengguna merasa cemas karena posisi driver tidak jelas. Dari hasil wawancara kita tahu bahwa mereka butuh pelacakan yang lebih akurat. Masalah ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Dan di sini ada define. Define bertujuan untuk mengubah hasil simpati menjadi rumusan masalah yang jelas. Dan setelah itu ada hasil problem statement, pernyataan fokus dari kebutuhan pengguna. Contohnya, pengguna membutuhkan cara yang akurat dan real time untuk memantau posisi driver. Apa itu define? Define yaitu merumuskan masalah utama berdasarkan hasil empati. Kita menuliskan problem statement yang spesifik agar tim fokus mencari solusi tepat. Misalnya, pengguna membutuhkan pelacakan posisi driver secara real time dan akurat. Ideat. Tujuan dari ideat yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide sebagai solusi. Tekniknya ada brainstorming, mind mapping, scamper, crazy, dan yang terakhir yaitu dan selanjutnya prinsip tidak ada ide yang salah di tahap ini. Hasil beberapa ide potensial yang bisa dikembangkan. Apa itu ideat? Kita bebas berpikir seluas mungkin tanpa menghakimi ide. Menggunakan teknik seperti brainstorming atau mind mapping. Misalnya, ide untuk kasus transportasi tadi menambahkan fitur pelacakan real time, notifikasi otomatis, atau tampilan peta interaktif. Di sini ada prototype.
Tujuan dari prototipe itu mewujudkan ide dalam bentuk nyata meski sederhana. Bentuknya ada sketsa, wireframe, mockup, atau model interaktif. Tujuan utamanya melihat bagaimana ide bisa bekerja dalam praktik. Dalam contoh visualnya yaitu wireframe sederhana aplikasi. Di sini ada tes. Tes itu bertujuan untuk menguji prototipe kepada pengguna sesungguhnya. Langkah-langkahnya yaitu observasi pengguna, mencoba, kumpulkan umpan balik, catat masalah. Hasilnya, masukan untuk memperbaiki desain. Catatannya bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk revisi. Cara kerjanya, kita meminta pengguna mencoba prototipe yang sudah dibuat. Catat bagaimana mereka menggunakannya, apakah ada kesulitan, dan apa saran mereka. Dari hasil uji ini, kita bisa memperbaiki desain hingga benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Proses iteratif design thinking tidak selalu linear, bisa maju mundur antar tahap. Fokus terus meningkatkan pengalaman pengguna, user experience. Visualnya, diagram panah melingkar 5 tahap. Design thinking bersifat fleksibel dan berulang. Kita bisa kembali ke tahap sebelumnya kapan saja jika menemukan hal baru dari pengguna. Tujuannya agar hasil akhirnya benar-benar relevan dan mudah dijalankan atau digunakan. Jadi di sini kesimpulannya, 5 tahap desain: thinking, empathy, define, ideate, prototype, test. Tujuannya yaitu menciptakan solusi yang berpusat pada pengguna. Kunci keberhasilan empati, kolaborasi, dan uji coba berulang. Sebagai kesimpulan, design thinking membantu desainer memahami pengguna, merumuskan masalah yang tepat, berimajinasi dengan ide kreatif, membuat prototipe, dan mengujinya untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan mengikuti 5 tahap ini, kita bisa menciptakan desain UI dan UX yang efektif, inovatif, dan benar-benar bermanfaat. Di sini ada saran. Yang pertama, gunakan design thinking secara konsisten, terapkan di setiap proyek desain agar dapat selalu berfokus pada pengguna. Yang kedua yaitu libatkan pengguna sejak awal. Lakukan observasi dan uji coba langsung agar hasil desain benar-benar sesuai kebutuhan nyata. Dan yang ketiga, jangan takut untuk mengulang proses. Design thinking bersifat iteratif. Lakukan perbaikan terus-menerus sampai hasil terbaik tercapai. Dan yang keempat, kolaborasi lintas tim. Libatkan desainer, pengembang, dan pengguna dalam setiap tahap user agar ide lebih kaya dan solusinya lebih efektif. Dan yang keenam yaitu gunakan alat bantu desain modern. Contohnya ada Figma, Adobe atau Canva untuk mempermudah tahap desain dari prototyping. Dan saran selanjutnya, dalam penerapan design thinking, kita perlu konsisten menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian. Dan selanjutnya, libatkan mereka sejak tahap awal, karena umpan balik nyata dari pengguna sangat membantu dalam memperbaiki desain. Dan yang selanjutnya, jangan takut untuk mengulang proses, karena design thinking memang bersifat iteratif. Selain itu, penting juga bekerja secara kolaboratif antar tim dan memanfaatkan tools modern seperti Figma atau Mira agar proses dan prototyping lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.